Pak, saya tertarik tadi pembahasan tentang jerami yang katanya dicampur garam. Enggak, lebih ke tempe. Oh, tadi? tempe. Nah, Oke, ya. ragi tempe ya, oke. Di ragi gitu kan. Oke. Nah, tadi kan yang secara ilustrasi mah di sawah itu. Betul, miring ini. Piramid. Sekarang kan ada UPO yang kata Bapak tadi bisa dicampur garam dan lain-lain. Betul. Nah, kebetulan Pak, yang saya memegang 2 wilayah binaan, yang satu upland dan yang satu lagi tidak termasuk. Betul. Nah, untuk yang satu lagi ini mungkin mereka secara swadaya karena kepemilikan sapinya pun 1 sampai 3 ekor. Betul. Paling banyak. Nah, saya tertarik untuk pemanfaatan jerami ini Pak. Mereka kan otomatis tidak punya bangunan yang besar lah, beda dengan yang UPO. Betul. Nah, mungkin yang kalau kita paling simpel aja itu Pak, kalau tadi kan terlalu buhun ya untuk yang di sawah mah, mungkin petani-petani yang di luar upland ini Pak bisa dengan cara yang jamur tempe ini. Sarannya Bapak yang lebih mudah seperti apa coba Pak? Baik. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Seandainya kita punya cuma 1 ekor sapi, pakan sehari anggap aja 40 kilo kali 120, ketemu 4 ton, 4,8 ton. 4,8 ton itu tidak terlalu luas Pak. Itu seandainya kita buat piramid seperti ini. Tolong bawa ini kasih ranting. Ranting itu sebagai apa? Sirkulasi. Terus yang kedua, ketika hujan air tidak membasahi ini. Fermentasi itu hukumnya 2. Yang pertama harus lembab. Kalau dia lembab, dia suhunya hangat. Tapi kalau dia basah, suhunya panas. Itu fermentasi. Kalau fermentasi terlalu basah, dia step Pak. Yang tumbuh racun. Kalau ada buat silase sampai terlalu basah, sampai keluar bubur, sampai panas sekali, dia bisa meledak, sampai lepas tutupnya, itu yang tumbuh bukan bagus, tapi racun bagi bagi ternak. Karena total bakterinya pasti diangkat 10⁻6 ke atas. Kalau untuk makanan, itu harus ada perjanjian. Total bakteri tidak boleh lebih dari 10⁻5. Itu bisa dicapai di suhu mana? Suhu 30 sampai suhu 40 derajat. Jadi Bapak Ibu kalau membuat kompos nih, kalau kompos itu Bapak Ibu masukkan tangan masih tahan, berarti dia itu cuma bakteri baik aja yang bekerja. Itu belum ke bakteri pengurai. Tetapi kalau Bapak Ibu masukkan dan tangan sudah tidak tahan, masukkan telur bisa matang di situ, itu sudah bakteri macam-macam yang masuk. Cirinya cuma 1, kelembapannya ditambah, maka dia akan semakin panas. Tetapi kalau buat pakan, kalau sampai panas rasanya pahit. Kalau rasanya pahit, ternak tidak mau makan. Jadi kalau ada orang bilang, Pak kambing saya, sapi saya dikasih silase, coba dulu, dimakan dulu. Orangnya dulu suruh coba. Kalau rasanya pahit, jelas kambing tidak mau. Ternak itu senengannya yang manis-manis, Bapak Ibu. Seluruh fermentasi baunya manis atau tidak? Manis. Kalau fermentasi baunya menyengat, pasti ternak tidak mau makan. Kalau dipaksa makan, pasti diare. Paham maksud saya di sini? Nah, cara buatnya bagaimana? Ini kasih ranting nih. Terus ini kasih, minta maaf, kasih bambu anyaman, Pak. Supaya jerami yang ditumpuk di sini airnya turun nih. Terus kalau hujan dia tidak naik. Paham di sini? Fermentasi juga butuh udara. Pernah buat tape? Tape, pernah toh? Tape itu ditutup rapat, betul ya? Apakah rapat sekali? Tidak. Konsepnya sama dengan ini. Peragian itu perlu udara tapi tidak terlalu banyak, tapi juga tidak boleh tidak ada udara. Udaranya dari mana? Karena ini ditutup dengan terpal, Pak, atau plastik, Pak. Maka udaranya masuk lewat bawah.
Ketika dibuka, harum sekali baunya. Ketika harum sekali baunya, sapi kalau makan, gitu Pak. Itu sapinya betul-betul doyan. Paham maksud saya di sini? Kalau seandainya saya mau kasih ragi tempe, Pak, apa yang terjadi? Belikan tempe, keringkan Bapak Ibu, tumbuk halus, tabur-tabur, finish. Harus kering Pak tempenya. Boleh kering, boleh basah, tapi paling aman kering.